Sebuah video menampilkan sekelompok remaja merusak fasilitas umum, viral di media sosial Instagram. Dalam video CCTV itu terlihat dua orang yang diduga masih remaja dengan brutal merusak fasilitas umum yang telah dibangun melalui uang rakyat. Sementara di Pasuruan, kelulusan justru dirayakan dengan melakukan vandalisme. Fasilitas umum seperti jalan raya dan gapura dicoret-coret dengan kata-kata tak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aris Kurniawan, guru fisika dari SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut kalian, merusak fasilitas umum, bolos sekolah dan menggunakan beasiswa bukan untuk pendidikan, apakah mencerminkan sikap generasi peduli uang negara? Bagaimanakah seharusnya sikap generasi peduli uang negara? Apakah kalian paham tentang pengelolaan keuangan negara dan dari mana uang negara berasal? Mari belajar bersama. Kita mulai dari, apa itu APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun mendatang. Tujuan APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, agar peningkatan produksi, kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Fungsi APBN, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN memiliki fungsi yang bisa kita singkat sebagai toresan adil. Fungsi yang pertama adalah fungsi otorisasi, bahwa APBN sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian ada fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Struktur APBN atau yang lebih dikenal dengan postur APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Kali ini kita akan berfokus membahas tentang pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara bersumber pada 3. Yang pertama adalah penerimaan pajak, yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga adalah hibah. Untuk pajak sendiri dibagi beberapa jenis, diantaranya ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Sementara untuk PNBP terdiri dari beberapa jenis, yaitu PNBP sumber daya alam dan migas, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan badan layanan umum, serta PNBP lainnya. Hibah adalah sumber pendapatan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela, tanpa ada kewajiban apapun. Berdasarkan APBN tahun 2023, pendapatan negara dari penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai 2021,2 triliun rupiah. Hal ini dapat kita simpulkan bersama bahwa sumber pendapatan negara paling besar bersumber pada penerimaan pajak. Sekarang kita masuk pada komponen belanja negara. Apa yang dimaksud dengan belanja negara? Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara dialokasikan untuk kemajuan negara, meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja negara dikeluarkan untuk beberapa sektor. Contohnya ada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pariwisata, subsidi, dan lain-lain. Pada APBN 2023, pendapatan negara dialokasikan sebesar 2.463 triliun rupiah.
Sementara belanja negara pada APBN 2023 ditargetkan sebesar 3.061,2 triliun rupiah. Belanja negara yang dianggarkan untuk sektor pendidikan sebesar 612,2 triliun rupiah, naik sekitar 5,8% dari tahun sebelumnya. Anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena SDM merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Nah, jika kita renungkan bersama, betapa negara ini sangat memperhatikan kualitas sumber daya manusianya, kualitas generasi penerus bangsanya. Maka, sebagai warga negara yang baik, tidak selayaknya kita bersikap seperti ini, dan ini, yang tidak mencerminkan sebagai generasi peduli dengan uang kita. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang peduli uang kita, kalian bisa melakukan banyak hal untuk mengawal APBN, di antaranya menjaga barang-barang atau fasilitas publik dan tidak merusaknya, menggunakan beasiswa yang diberikan pemerintah dengan baik, serta belajar dengan rajin dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang diberikan pemerintah untuk sektor pendidikan. Jadilah generasi muda yang memahami APBN dengan langkah-langkah mengerti, mengawasi, berempati, dan memperbaiki. Saya mengajak kalian untuk menjelaskan kepada teman-teman, saudara, keluarga, dan masyarakat melalui sosial media yang kalian miliki, sehingga pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara oleh masyarakat akan semakin baik. Sekian dari saya, Aris Kurniawan dari SMA Negeri 1 Balai Riau.